Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan Bu Sri. Hari ini kita masuk di tema 5, yaitu tema terakhir pada subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Menemukan informasi dan teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Untuk teman-teman yang penasaran dengan pelajaran bahasa Indonesia, kenapa sih kok pelajaran bahasa Indonesia itu materinya tentang IPA atau IPS? Nah, untuk kelas 1, 2, dan 3, berhubung tidak ada pelajaran IPA dan IPS, maka kedua pelajaran tersebut diintegrasikan dalam satu mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia. Teman-teman tentunya sudah tahu tentang pengertian cuaca, karena kita sudah membahasnya pada 2 kali pertemuan yang lalu. Ibu akan mengulasnya kembali. Pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara pada suatu wilayah tertentu. Setiap hari ada berbagai keadaan cuaca yang dapat terjadi. Keadaan cuaca tersebut berganti-ganti dipengaruhi oleh unsur cuaca. Unsur cuaca terdiri dari suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembaban udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Pada pekan yang lalu, teman-teman sudah belajar mengamati tentang cuaca pada wilayah teman-teman masing-masing. Tentunya teman-teman sudah memahami ya, kalau cuaca itu bisa berubahnya dengan waktu yang sangat singkat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keadaan cuaca di Indonesia. Yang pertama yaitu cerah atau panas. Udara terasa panas, sinar matahari sangat terik, langit tampak biru cerah. Yang kedua, cuaca berawan atau sejuk berangin. Artinya, udara tidak terlalu panas karena sinar matahari tertutup oleh awan. Banyak awan putih di langit. Yang ketiga, mendung. Artinya, udara terasa sejuk, langit tampak gelap karena tertutup awan abu-abu dan hitam. Yang selanjutnya adalah hujan. Hujan merupakan udara terasa dingin. Langit tampak gelap tertutup awan hitam. Yang terakhir adalah hujan petir. Hujan petir, suhu udara dingin, suara petir menggelegar, langit tampak gelap, petir berkali-kali terdengar. Selanjutnya, musim. Musim merupakan keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama. Di Indonesia terdapat 2 musim. Yang pertama, musim penghujan dan musim kemarau atau musim panas. Ciri-ciri musim penghujan. Yang pertama, hujan turun setiap hari. Kedua, cuaca berawan, mendung, dan hujan. Yang ketiga, udara terasa sejuk dan dingin. Keempat, banyak terjadi banjir dan tanah longsor akibat hujan yang turun secara terus-menerus. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika musim hujan adalah, ayo bersama-sama kita menjaga lingkungan, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah kita.
membersihkan solokan agar tidak tersumbat dan tidak terjadi banjir. Kemudian, tidak menebang pohon sembarangan di hutan karena akan menyebabkan longsor. Ciri-ciri musim kemarau. Yang pertama, terik atau sinar matahari terasa sangat panas. Kedua, udara terasa panas. Yang ketiga, banyak terjadi kekeringan. Keempat, tumbuhan banyak yang layu karena udara panas dan kekurangan air. Yang terakhir, hewan banyak yang mati karena sulit mencari air. BMKG menghimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim. Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini telah memasuki puncak musim hujan. Hal tersebut diprediksi oleh BMKG pada Oktober sampai April. Sedangkan puncak musim hujan terjadi pada Januari sampai Februari 2021. Itu menurut BMKG. Yang terakhir adalah tentang iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu daerah tertentu berdasarkan sinar matahari yang dapat diterima bumi. Iklim di Indonesia. Indonesia dilalui garis khatulistiwa atau garis ekuator, sehingga Indonesia beriklim tropis. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Ada yang tahu apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis hayal tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut, dalam satu tahun Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tugas teman-teman lihat di halaman 87 buku Bupena. Bacalah kembali teks percakapan pada pembelajaran 3. Setelah itu, temukan 9 istilah khusus yang berkaitan dengan iklim pada kotak di bawah ini. Ya. Pembelajaran 3 ada di halaman 82. Kemudian setelah itu, setelah teman-teman menemukan istilah tersebut, carilah makna atau arti dari istilah tersebut. Misalkan di situ sudah tertulis iklim. Maknanya adalah keadaan udara di suatu daerah dalam rentang waktu yang lama. Nah, kemudian teman-teman mencari 9 istilah lagi yang ada di dalam kotak tersebut yang masih acak. Silahkan mengerjakan. Jika ada hal yang belum dipahami, teman-teman boleh menanyakan kepada Bu Guru. Ya, untuk mencari makna pada kotak tersebut, teman-teman bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bisa dibantu oleh ayah bunda atau kakak teman-teman. Ya, jika tidak ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman boleh menggunakan Google. Ya, terima kasih. Sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.